Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya masih semangat untuk belajar secara daring. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Yang dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Ada kerajaan Demak, kerajaan Mataram Islam, kerajaan Banten, dan kerajaan Cirebon. Kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Ada beberapa kerajaan yang ada di Pulau Sumatera. Di antaranya, mari kita bahas. Yang pertama, kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama kali yang ada di Nusantara yang berada di Pulau Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri sekitar abad ke-13 Masehi, menggantikan kerajaan Sriwijaya yang runtuh. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini terletak kurang lebih 15 km di sebelah timur Blok Sumawe, Nanggro Aceh, Darussalam. Dengan sultan pertamanya yaitu Meurah Silu. Meurah Silu ini setelah masuk Islam atau setelah memeluk agama Islam, beliau diberi gelar Sultan Malik As-Saleh. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Samudra Pasai ini mengalami banyak perkembangan yang sangat cepat. Di antaranya dengan terjalinnya hubungan dagang dengan negara Cina, sehingga saat itu kerajaan Samudra Pasai jadi pintu gerbang lalu lintas perdagangan internasional dengan negara Cina dan negara India. Raja-raja yang pernah merajai atau memimpin kerajaan Samudra Pasai diantaranya ada Sultan Malik As-Saleh, kemudian Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, Sultanah Nahrisyah, Abu Zain Malik Zahir, dan Mahmud Malik Zahir. Pada abad ke-14 Masehi, Samudra Pasai ini berhasil menjadi salah satu pusat studi agama Islam dan tempat berkumpulnya para ulama pada saat itu. Namun, pada akhir abad ke-14 Masehi, Samudra Pasai ini mengalami kemunduran karena adanya kekacauan dan perebutan kekuasaan. Ada beberapa peninggalan yang membuktikan bahwa Samudra Pasai itu pernah ada di Pulau Sumatera. Di antaranya, yang pertama, didapatkannya makam Sultan Malik As-Saleh. Nah, nisan ini terbuat dari batu granit yang berbahankan aksara Arab. Kemudian ada juga yang namanya Cakradonya. Cakradonya ini merupakan sebuah lonceng yang berbentuk stupa dari buatan Cina. Pada bagian luarnya nih terdapat hiasan serta simbol-simbol yang berkombinasi aksara Cina dan Arab. Nah, itu tadi tentang kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya, kerajaan yang ada di Pulau Sumatera adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Syah pada tahun 1530 Masehi. Nah, melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan ini. Berikut merupakan raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Aceh Darussalam. Pertama ada Sultan Ali Muhayyad Syah sebagai pendiri. Yang kedua ada Sultan Alauddin Al-Kahar. Yang ketiga ada Alauddin Riayat Syah. Yang keempat ada Sultan Ali Riayat atau yang lebih dikenal dengan Sultan Muda. Yang kelima ada Sultan Iskandar Muda, dan yang terakhir ada Sultan Iskandar Thani atau Sultan Iskandar Sani. Kerajaan Aceh Darussalam ini atau Kesultanan Aceh Darussalam ini mengalami kemajuannya saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini membuat kerajaan Aceh mengalami kejayaannya dalam bidang perdagangan, ada juga dalam bidang menaklukkan wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Aceh,
terus ada penaklukan kerajaan Pahang dan kerajaan Johor. Kemudian Sultan Iskandar Muda juga ini mengembangkan tanaman lada, di mana tanaman lada pada saat itu merupakan tanaman yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa dan Asia. Dalam hal bidang keagamaan, Sultan Iskandar Muda merupakan tokoh yang mendirikan Masjid Baitur Rahman yang menjadi salah satu masjid yang paling terkenal di Aceh Darussalam. Nah, Masjid Baitur Rahman ini memiliki berbagai konsep dalam arsitekturnya. Di antaranya, gerbang utamanya menyerupai konsep rumah klasik Belanda. Serambi pembatas pintu utama masjid menggunakan konsep dari masjid yang ada di Spanyol. Pintu ruang yang menjadi sekat menuju ruang utama merupakan konsep dari arsitektur kuno India, serta bangunan masjid ini merupakan atau mirip dengan bangunan Taj Mahal yang ada di India. Setelah dibangunnya Masjid Baitur Rahman di Aceh, sistem keagamaan di sana semakin meningkat. Agama Islam makin dikenal oleh masyarakat luas, sehingga Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. Setelah Sultan Iskandar Muda meninggal, digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Thani. Nah, pada saat kepemimpinan Sultan Iskandar Thani yang memerintah pada tahun 1627 sampai 1640 Masehi. Nah, Sultan Iskandar Thani ini seperti yang tadi membilang merupakan menantu dari Sultan Iskandar Muda. Beliau memimpin Kesultanan Aceh Darussalam ini lebih mementingkan pembangunan dalam negeri daripada ekspansi ke luar negeri. Dalam kepemimpinannya atau dalam masa pemerintahannya yang sangat singkat yaitu 4 tahun, Aceh berada dalam keadaan damai dan sejahtera. Hukum syariat Islam sangat ditegakkan dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan bawah dilakukan tanpa tekanan politik ataupun militer. Nah, kerajaan atau Kesultanan Aceh Darussalam ini mengalami kemunduran saat dipimpin oleh Sultanah Saifuddin. Nah, saat dipimpin oleh beliau, kerajaan Aceh Darussalam ini mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Yang pertama, tidak adanya pemimpin yang cakap sehingga banyak daerah yang melepaskan diri dari Aceh. Selanjutnya, Belanda itu berhasil mengadu domba dengan memakai sistem politik. Makanya hal-hal tersebutlah yang membuat Kesultanan Aceh Darussalam runtuh. Itu tadi materi kita tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kita diskusikan di classroom kita, atau silahkan japri mem via WhatsApp. Mem akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next